player yang dulu ada di PMGC itu isinya pemain-pemain dari kayak si Mafia Ninja dan juga pemain-pemain DRS yang lain. Angkatannya si Mafia Ninja saat ini berganti ke Killer YT, Rules OG. Ini pemain-pemain baru di DRS tapi mereka tetap bisa membawa DRS menuju PMGC. Jadi standarnya tetap terjaga walaupun sudah regenerasi. Ini sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan loh, regenerasi tapi tetap terus ada di PMGC. Karena kita ngelihat beberapa tim saat mereka regenerasi justru hilang dari PMGC atau hilang dari kejayaannya. Ya, memang betul juga memang kadang kita melihat apa yang lebih banyak terjadi dan ya, dengan DRS walaupun pendatang beberapa player baru tapi selalu ada mungkin kita bisa melihat juga dari bukan dari POV tim-tim atau playernya saja tapi mungkin dari segi dapur mereka, dari segi manajemen mereka punya motivasi tersendiri atau tekanan tersendiri yang sehingga siapapun yang masuk ke DRS bisa akan lolos menuju ke arah PMGC dengan disiplin mereka, dengan ketaatan mereka yang pada akhirnya dengan hasil yang begitu bagus, kerja keras mereka, siapapun bisa layak untuk menuju ke PMGC saat ini. Ya, itulah dia yang patut kita apresiasi dan patut kita tiru sebenarnya, patut kita contoh Iya, apa yang dilakukan oleh DRS karena tidak banyak tim yang bisa melakukan hal tersebut. Bahkan saya juga tidak terlalu yakin Nova masih tetap bisa berada di level seperti ini kalau Paraboy dan juga Order udah nggak ada di sana. Karena untuk menyamai levelnya Nova dengan tanpa adanya Order dan juga Paraboy, kayaknya agak dipertanyakan juga apakah bisa pemain lain seperti itu. ya itu sulit sih, itu benar-benar sulit yang bisa disamakan juga, tapi nampaknya sangat sulit dengan beberapa kali perkataan kita, apa yang mulai terjadi pecah fight di mana-mana, dari sebelumnya juga tadi di area farm, saat ini juga ketemuan terjadi di samping dari area rumah 12. Betul-betul banyak sekali, bukan lagi 2 tim saja berfight, bahkan ada join dari area belakang juga. Saat ini S2G walaupun sulit menerima beberapa kedatangan player tapi mereka bisa menghindari dari berbagai pohon yang ada, bisa menghindar dari tabrakan juga, utility juga. Tapi saat ini S2G yang baru saja menyelesaikan fight dengan beberapa player yang ada, kedatangan Buriram bisa menjadi ancaman lagi buat mereka yang berada di bagian posisi lower ground. Dan untuk kesekian kali kita melihat bagaimana Nikma Galaxy pulang dengan sangat cepat, terlalu cepat. Nikma Galaxy kalau kayak gini terus mereka bisa berakhir di posisi ke-6 di hari ini karena masih menyisakan 2 match lagi di hari ini sehingga kita melihat Nikma Galaxy kapan mereka sampai ke late game hari ini mereka tusun terus-terusan Reski Boga sesuatu yang sangat bahaya, sinyal bahaya harus segera dirasakan oleh pemain dari Nikma Galaxy. Kita berpindah menuju ke area drone view untuk saat ini Box Gaming bertetangga dengan tim asal Asia Tenggara yang lain yaitu Infinity, tapi tidak hanya Infinity yang menjadi tetangga dari Box Gaming, ada juga tim Queso asal Argentina di sana. Tapi I8 yang tadi sampai ke late game saat ini justru down satu pemain mereka, Sisi, pemain termahal PUBG Mobile, berada di tempat yang tepat untuk bisa melihat ke arah Blade dan juga ke arah Ghost di area tower sana. Ya, betul sekali. Posisi yang diambil dari seorang sisi begitu baik. Mereka tahu pastinya akan ada kedatangan tim dari SMB yang melalui posisi tersebut dengan bertahan untuk menunggu dan berbuahkan hasil. Membuat I8 IQ saat ini yang tertumbangkan sulit untuk terselamatkan. Beberapa asap sudah dibuka juga untuk membiarkan IQ mencoba bisa mundur ke bagian belakang agar berharap terselamatkan kembali. Tapi pantauan juga dari sisi bersama temannya mendapatkan beberapa posisi yang lebih tinggi sedikit. Backup juga terus diberikan dari Blade bersama teman-temannya. Ini sebenarnya sudah bisa datang sih ya. Ghost juga bisa turun tapi takutnya terlihat walaupun turun juga bisa terkena fall damage. Ya, dan juga kita melihat ternyata bala bantuan tersebut bukan datang dari Ghost dan juga dari bandar di area atas. Satu pemain yang tadi di jembatan, yaitu 8UZM. Dia yang datang menjadi tim rescue menuju ke arah pemain yang sedang knockdown. Kita berpindah juga menuju ke arah tim Malaysia. Tim yang saat ini sedang menjadi tuan rumah karena di grup Red diselenggarakan offline di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini adalah sesuatu yang juga pastinya menjadi keuntungan untuk For Rivals karena mereka bermain di tanah kelahirannya sendiri, mereka bermain di daerah yang mereka kenal betul di mana mereka bermain. Ya, betul sekali Sansku yang mereka punya semangat tersendiri juga tapi ternyata posisi dari Bigetron yang saat ini berada di bagian tengah cukup nyaman. Mereka terpantau sedikit terlihat dan harus ditumbangkan dengan DP dari area musuh yang bertahan di area rumah roti saat ini. Terpantau ada Buriram yang ingin masuk dari bagian kiri Bigetron dan Forever yang mendapatkan knockout-nya belum langsung membangun pergerakan push ke arah Bigetron karena mereka melihat juga ketika mereka meninggalkan posisi mereka sangat dirugikan kalau diambil oleh orang lain lagi. Ya itu dia, Bensu melihat untuk sementara waktu bersama dengan Skry. Kembali Skry dipercaya untuk bermain bersama dengan pemain-pemain box Trismi. Dari tempat yang berbeda, LGD saat ini YZZZ memantau adanya Monkey
dari tim Mad Bulls pergerakan dengan sebuah bagi. Bahkan tidak hanya Monkey di sana, ada juga Kalsi dari tim S2G, tim yang sudah mendapatkan WWCD di Ranger pertama. Ada pemantauan yang terjadi, Sisi ini berulang kali, dia kalau ada airdrop disamperin terus sama dia. Ini adalah Ya airdrop betul kesekian sekali. kali yang didapatkan oleh Sisi. Kayaknya nampaknya dia cukup percaya diri ya untuk ambil airdrop di PMGC. Pokoknya menjadi sebuah hal yang sangat menarik di mata seorang Sisi, walaupun tadi terlihat ada beberapa player juga yang berada di bagian depan dari S2G, tapi tidak menutup semangat Sisi untuk terus mengambil ke area airdrop-nya. Dan tadi terlihat juga di bagian pit elimination, Siamin juga sedang tertangkap satu player, bahkan sudah langsung diamankan menjadi poin yang masuk ke area musuh mereka. Berlanjut, LGD yang sudah kembali berlepaskan area dari ladang menuju ke bagian depan bukit dekat dengan Pochinki, tapi depan mereka sedang dijaga ketat oleh tim 8 Sanskui. Ya, pertemuan yang tak terelakkan akan terjadi saat lagi, tidak lama lagi. Kurang dari 1 menit bahkan. Baru saya belum selesai mengatakan hal tersebut. Sisi sudah melemparkan satu granat pembuka. Dibuka dengan sebuah utility. Pembukaan fight yang sangat baik dilakukan oleh pemain termahal PUBG Mobile. Tapi tembakan juga sudah dirasakan oleh Skaten. Pemain dari R8, Rico Infinity. Sama-sama terkena blue zone, mereka harus segera bergerak dan mereka memilih untuk damai terlebih dahulu, fightnya nanti di dalam circle aja. Dan kita berpindah ke arah yang berbeda saat ini. Box kedatangan tamu, keseruduk mereka oleh banteng bernama Mad Bulls. Ya betul sekali, Box. Mereka ingin dibuka, dihancurkan, pengen di-unboxing oleh tim Mad Bulls. Tapi Mad Bulls juga belum begitu cepat. Tapi dari skill di bagian kanan hampir mendapatkan 2 player dari Box. Minsu cukup low HP effect. Menahan pergerakan dari seorang Sky juga 1 lawan 1 masing-masing. Mengunci player mereka, mencari lawan mereka. Bensu belum mendapatkan kesempatan, bahkan juga diberikan liner effect. Mendapatkan seorang Sky langsung diamankan pulang ke area lobby. Tersisa satu player last man standing dari Box. Bensu yang masih bertahan dan tentunya juga skill set sudah memanggil lagi bantuan efek bersama seri dari bagian kiri dan kanan untuk bisa habis box di area rumah 12. Ya, lihat bagaimana prefire yang dilakukan tadi dan ternyata granat yang memulangkan pemain-pemain dari Box Gaming. Langsung pulang semuanya. Kita berpindah lagi. Belum selesai satu fight sudah bahas. Langsung berpindah menuju fight yang berbeda karena memang pertemuan tak terelakkan. Melibatkan banyak tim untuk saat ini. S2G kembali mengamuk mereka, bahkan korbannya tak main-main. Tim raksasa Asia Tenggara yaitu Infinity yang saat ini sedang dibabat habis oleh pemain-pemain S2G. Nuzi dibuat tak berdaya, Nuzi dibuat kabur dia menuju ke arah yang cukup aman. Nuzi kocar kacir, Nuzi mau kemana? Nuzi kaburkan dia, ke bawah dia dan dibuat ke bawah. Ini kalau kata orang-orang makan ketoprak makan bubur. Cakep. S2G nembak, kok Infinity kabur? Ini sumpah benar-benar Sanskui. Infinity dibuat kelimpungan, kocar kacir seperti tidak tahu mau buat apa saat ini. Mereka diusir sampai harus turun ke bagian area bawah dan itu bisa dipastikan bahwa Nusi akan sulit untuk naik dan Titan juga masih di bagian area perairan. Dan untungnya juga Bigetron sudah mengambil posisi yang bisa saja memotong kedatangan player-player dari pulau sebelah. Ya itu dia yang pastinya harus diwaspadai Kaping saat ini. Kita melihat terlebih dahulu DP sedang di-reload oleh salah satu player tadi. Area yang terbuka diambil oleh LGD. Tempat yang mereka ambil cukup unik karena kalau terlihat sekilas dari ground view itu adalah tempat yang bisa ditembak oleh lawan-lawannya. Tapi ternyata mungkin saja ada satu cekungan kecil Reski Boga yang sudah dikalkulasi oleh LGD. Kayaknya itu nggak biasa diambil tempat tersebut. Oh ya ternyata ada cekungannya. Ada dulang sedikit ya untuk mereka bisa menjadi player yang tidak terlihat dari pantauan beberapa tim di sekitaran area mereka. Tapi tentunya juga mereka tidak tenang sama sekali dengan keberadaan mereka saat ini. Mereka tentunya kendaraan mereka sudah dihancurkan menjadi fortingan. Mereka tidak bisa berbuat banyak lagi, cuma bisa menunggu waktu bertahan dengan memainkan utility mereka yang ada. Dan terpantau di bagian area belakang FPG atau beberapa korban juga dari Mad Bulls. Dan selanjutnya Nusi akan bertemu dengan satu player dari FPG Ray, meninggalkan posisi dari teman-temannya yang berada di bagian area daratan. Dan Ray juga bisa saja terancam, tapi ternyata teman-temannya juga membuahkan hasil lagi ke area sisi lain. Ya, Silas bersiap di area tebing. I8 ini bisa jadi calon-calon makanan empuk untuk S2G kalau mereka terus coba untuk berenang di sana karena saat mengambil nafas, saat menuju ke arah permukaan
S2G bisa melihat pemain-pemain dari I8. Bahkan I8 ternyata sudah mengirimkan pemainnya di Wih. area sebelah kiri tadi sudah ada yang sampai ke ujung dan wow, sebuah pergerakan yang sangat baik menghindari tembakan dari S2G. Ray, selamat dia untuk terus berada di area air. Ya, betul sekali, sebuah jigel tunduk kiri kanan, Manise, Reis lolos dari spray down player dunia. Sangat luar biasa sekali, tapi Reis juga harus tetap bertahan melihat di bagian kiri, harus lebih sadar lagi. Dia tidak terlalu aman. MTech juga sedang disiksa, menjadi ikan yang dipancing terus-menerus oleh tim yang berisi ataupun berada di area pinggiran dari tebing saat ini, Sanskui. Ya itulah yang sedang terjadi. Damai memang kalau kita lihat, tapi ternyata dua pemain yang tadi saya bahas dari I8 yang sudah touchdown di area tebing, mereka memantau adanya MTech, kelihatan MTech, salah satu pemain MTech menggunakan senjata Atfal yang saat ini juga banyak digunakan di Rangel, PMGC, di grup Red, walaupun belum terlalu berimpact nampaknya. Kalau kita lihat ada yang pakai Atfal, bukan yang menang ya kalau dalam fight ya seringnya. Sayang banget Ya, gitu. sayang sayang sekali. Wow, luar biasa. Ini benar-benar mereka yang mengakan turun ke bagian bawah akan sangat sulit sekali. Mereka pasti lagi doa kuat saja, doa yang banyak agar circle bisa berakhir di bagian area perairan. Karena kalau mereka bergeser ke bagian kiri juga sudah terdapat Influence Min dan juga Bigetron. Tapi mereka terus berjuang dan Influence Min juga bisa menjadi ancaman untuk tim Bigetron dan selanjutnya juga di bagian area bawah. Race dikasih makan shotgun yang begitu sakit DPS dari orang. Ya, Kals juga saat ini mendapatkan TZ, MTech pulang di lobby. MTech 13 tembakan dengan 8 juga menuju ke arah supir atau menuju ke arah penumpang yang ada di area bagian tersebut. Itu ada pemain-pemain dari Queso, satu tumbang, bahkan selanjutnya mungkin akan ditumbangkan juga. Kita belum melihat apa yang sedang dialami oleh tim Queso, tapi justru kita berpindah kembali menuju ke arah drone view untuk saat ini. Kals yang terpantau sudah knockdown, satu pemain S2G yang lain juga down. S2G yang terakhir sedang terlihat masih coba untuk berjuang turun ke area bawah. Papi Potro masih selamat, tapi Papi Potro hanya bisa pasrah. Nuzi masih ada. Last man standing, benar-benar last man standing. Silas juga pulang karena Wow. Nuzi mendapatkan satu pemain terakhir dari S2G. Yes, betul sekali. Walaupun air terus masuk ke area hidung dari Nusi, tapi berbuahkan hasil yang cukup baik dengan sendirian saja untuk bisa berharap mendapatkan posisi placement yang bagus untuk Infinity lagi. Sendirian sangatlah sulit bertahan di bagian bawah dan ini kesempatan R8 ingin maju ke bagian depan. Banyak asap yang sudah kembali dibuka, tapi berupaya juga ternyata untuk terjadi antara dan dari tim R8 dan juga Influence Chamin. R8 revive harus dilakukan oleh tim Aduh. tersebut. Bigetron terlihat oleh Sky Only. Pertemuan melibatkan Derby Asia Tenggara. Liram Thailand berhadapan dengan Bigetron. Asal Indonesia Nice. Miseri mendapatkan satu pemain dari Influence Chemin. Dengan sangat baik Influence Chemin dibuat down dua pemainnya. Xiaoski pun down di sana. Menjadi confirm elimination menuju ke arah Bigetron. Kita melihat semoga saja satu yang sedang knockdown bisa didapatkan confirmnya untuk Bigetron atau satu yang terakhir juga didapatkan oleh pemain-pemain dari Alien. Tembakan dilakukan ternyata dua tumbang dengan sangat cepat. Satu granat saja dari LGD mampu menumbangkan dua pemain dari For Rival. Oh, rival benar boleh saat ini Bukti juga bisa melihat beberapa player tapi juga ada join datang dari bagian area sisi lain. Bigetron memantau fokus ke bagian kiri dan kanan ke area DRS maupun dari Influence Yamin. Mereka juga mendapatkan kesibukan tersendiri dan for rival juga sulit. Dari tadi nyaman di bagian rumah roti harus dipaksa keluar dan mereka disambut dari berbagai arah permainan. Gitu-gitu selanjutnya juga dari seorang Tiger X mendapatkan seorang Blade dari I8. Ya I8 udah nggak bisa kemana-mana lagi ini. Mereka hanya berharap circle terus menuju ke arah mereka karena kesempatan I8 untuk naik Oh. mereka harus muter dan saat mereka muter udah pasti langsung dipulangkan oleh pemain-pemain lain dan ternyata Zuxi melakukan elim dengan granat sangat baik menuju ke arah Influence Chemin, membuat Influence Chemin memuncak klasemen sementara menyisakan satu yang terakhir. Betul sekali, terpantau di feed elimination. Suksi berhasil mematahkan kelicinan dari Federal saat ini yang bisa membuat Influence cekat
di game kita saat ini. Mereka speed, membagi fokus, membagi tugas. Genfostar sendiri di bagian kiri belakang untuk bisa menahan majunya teman-teman dari Buriram. Luxi juga mencoba cover dengan mini kali 8 yang bisa menjangkau lebih jauh lagi. Influence dari tadi masih lengkap, sudah mulai terkurang satu persatu. Dan ini LGD juga sebentar lagi juga akan pecah fight dengan R8. Tuh yang terlihat karena memang sudah sangat dekat, tapi I8 dari tadi mereka sebenarnya udah kejepit. Mereka beruntung, jepitan yang mereka sedang rasakan itu terhalang oleh coveran bukit-bukit sehingga mereka nggak ketembak, Iya, hanya dengan utility bisa betul. dilempar menuju ke arah I8. Itu yang membuat mereka masih selamat sejauh ini. Blue Zone lah yang akan memulangkan pemain I8 harusnya. Ya, betul sekali, sulit sekali walaupun dari tadi gempuran tembakan ke area mereka membuat mereka terus. Mereka bertahan di satu dua pohon saja yang masih mahal untuk membuat mereka berlindung dan wow, semoga ini kesempatan Bigetron Sanskui untuk bisa menempatkan WWTD untuk Indonesia yang pertama dan Nusi juga pulang di tangan dari tim I8. Mereka juga sudah mulai mengalami kesulitan karena Blue Zone juga sudah mulai bergerak nantinya Sanskui. Ya, I8 dari tadi mengganggu sekali, mereka mendapatkan poin demi poin di tempat yang sebenarnya sulit untuk bisa dimainkan. Respect sekali perjuangan dari pemain-pemain I8. Titan mengalami hal yang sama dengan I8, tapi bedanya Titan nggak punya vision menuju lawan-lawan, tidak seperti yang dimiliki oleh I8. Kengzo saat ini sudah melihat sebenarnya tadi ada satu pemain dari R8, tapi Kengzo masih menahan tembakannya, belum langsung ditembak dan masih terus ditahan. Berapa lama Kengzo bersabar untuk menahan, dan LGD, tempat yang dari tadi mereka ambil, tempat yang sempat kita bahas Resi Boga ini kayaknya kalau dari drone view kelihatan kayak landai, ternyata ada cekungan sedikit dan diberikan sebuah utility dari Prestige menuju ke Wow. arah cekungan tersebut. Granat selanjutnya coba dilemparkan, tapi Prestige juga terkena sebuah damage, tapi akhirnya elimination didapatkan dari Prestige menuju ke arah LGD. Iya, betul sekali dan sorry tadi saya maksudnya R8 bukan I8 ya teman-teman ya. Maksudnya R8 yang berada di satu buah pohon saat ini. I8-nya yang berada di bagian area bawah tebing, bawah pulau, di bagian perairan. Dan dari tadi permainan utility terus dilakukan dari R8 untuk bisa menculik satu persatu sehingga membuat LGD bisa bertahan dengan 2 player saja saat ini. Mereka sudah dibombardir tapi mereka tidak bisa berbuat banyak lagi, tetap bertahan dan sedikit bergeser ke area bagian belakang untuk menghindari lemparan berikutnya lagi dari R8 Sanskui. Lihat bagaimana setup yang dibangun oleh Bigetron. Luxi jauh sekali dengan Misery dan juga Zuxi. Genfos jauh sekali berada di sebelah sana. Ini setup yang sebenarnya mirip seperti yang dimainkan oleh Infinity di match sebelumnya. Tadi Infinity memainkan setup seperti ini dan saat ini setup tersebut sedang diaplikasikan oleh pemain-pemain Bigetron Red Alliance. Semoga dengan setup seperti ini mereka bisa mendapatkan vision yang luas dan harapannya mereka mendapatkan Elin, tapi ternyata Sugi dilindas dia, tumbang di sana, menyisakan satu yang terakhir. MVM akan kedatangan tamu tak diundang bernama Main MP dari Buriram, atau justru L8 lah yang akan mengirimkan satu pemain lain menuju ke arah defensif dari LGD. Wow, terobos ke area cekungan yang dimiliki dari LGD. Benar-benar begitu sulit juga karena masih ada satu player yang bertahan dari LGD. Kesempatan satu melawan satu, masih bisa bertahan Proning dengan low SP, bahkan juga terlihat Main Happy ingin mencoba kecepatan R8 hampir saja nyaris terbakar juga oleh Molotov yang sedang menyala di bagian badan mereka. Membuat Netflix juga mendapatkan kesempatan pik cepat. Merasakan LGD dia bisa bertahan lagi sedikit demi sedikit waktu yang ada, dan dari Titan Axer bertugas untuk menahan player dari bagian kiri Sanskui. Ya, dan tugas tersebut berhasil dikerjakan dengan sangat baik sekali oleh seorang Axer. Berhasil untuk mendapatkannya dan ternyata Genfos di jarak yang sangat jauh dengan rekan-rekannya. Dia berhasil membuka sebuah fight menuju ke arah Buriram. Genfos justru harus tumbang, sangat disayangkan. Sky Only menjadi pemeran antagonis dan Sky Only teriak dia kalau kita lihat di facecam-nya. Semoga saja teriakan Sky Only akan terjadi karma menuju arahnya. Iya, Sky Only tunggu ya. Ngana ini memang bisa-bisa memetakan kekuatan dari Bigetron Genfos yang bersendiri saja di area depan. Tapi tenang, Bigetron masih berada dengan 3 kekuatan dan saya yakin next circle semoga menuju ke arah dari teman-teman Bigetron. Ini kesempatan buat mereka bisa mendapatkan WWTD karena walaupun beberapa tim yang berada di bagian bawah dengan lengkap personil tidak bisa naik ke bagian atas lagi.
Itulah dia yang pastinya harus diperhatikan oleh tim tersebut. Kita memantau untuk saat ini. Lau justru dia ngelihat ke belakang loh Resiboga. Justru Iya. dia melihat menuju ke arah blue zone. Cukup menarik. Apa yang sedang dilakukan oleh Lau bukannya melihat menuju ke arah circle tapi menuju ke arah belakang. Mungkin dia sadar di tengah tidak ada siapapun. Justru yang diwaspadai adalah pemain-pemain yang ada di belakang sana. Jangan sampai terbackstep karena itu yang sering terjadi. Titan masih berada di area circle, nampaknya Dewi Fortuna masih mengiringi pemain-pemain dari Titan. Mereka sudah terjepit tapi belum terkena blue zone. Dan Kengzo bersama dengan Buriram aktif sekali mereka untuk memainkan di game ini atau memainkan rotasi di game ini. Bahkan fight demi fight terus mereka kuasai, temponya terus mereka mainkan juga. Mereka percaya diri untuk menuju ke arah lawan-lawannya, berani untuk nabrak sana sini. Dan Sky Only lihat bagaimana sangat cair, sangat fluid permainan dari Buriram United. Ya, betul sekali. Begitu tenang mereka mengontrol area dari pinggiran, menyisir secara detail. Tapi Tiger X begitu tipis sekali, itu Demogorgon pun bisa tumbang. Dan Kento bisa melihat ada backup yang begitu cepat juga, menumbangkan jaga Surinam. Harus menerima PR tambahan lagi dan wow, dari Influence rata. Bigetron masuk dalam top 3. Sunscreen, let's go. Hashtag Indonesia menyala. Ya, rindu juara dan rindu tersebut pastinya bisa sedikit terpuaskan dahaganya saat Bigetron mampu mendapatkan sebuah WWCD. Kita harapkan WWCD akhirnya bisa didapatkan di match keempat di hari ini. Dan kita melihat bagaimana pemain-pemain dari Buriram terus aktif mereka untuk menambah pundi-pundi elimination. Titan yang sudah terjepit, sudah ketahuan posisinya, dilempari satu granat, meledak saat lagi utility-nya belum memberikan hasil yang terbaik. Terus lemparkan granat saja Kengzo, terus lemparkan granat, ternyata Luxi memanfaatkan kelengahan dari Kengzo. Saya ingin Kengzo terus ke arah Titan supaya dia terus bisa nembakin pemain-pemain Buriram, tapi ternyata ketahuan juga posisi dari Luxi. Sky Only menjadi ancaman yang terus-menerus ke area tim Bigetron. Sudah mulai terkikis satu persatu. Tersisa Miseri bersama Suki, bahkan juga satu buah granat datang lagi yang hampir mendapatkan seorang diri dari Suksi. Buriram masih berdiri dengan sangat kuat. Sunscreen 4 player aktif dan sebentar lagi juga kita akan melihat Bigetron bisa masuk ke area top 2 karena wow, Titan yang sedang berada di bagian bawah masih bisa memberikan tekanan balasan ke area teman-teman dari Buriram. Satu bulan kembali dikirimkan berupaya bisa meng-end satu player yang sedang tertumbangkan, tapi Kengzo cancel posisinya ke area bagian bawah, memilih untuk menyelamatkan temannya yang sedang tumbang. Please granat ini Nah, ini dia. kena. Jar. Wow, belum pas pada tatarannya. Ya, ternyata belum pas dan justru Pancer yang terkena tembakan. Pancer terkena blue zone juga. Pancer bisa ditembak mungkin. Kelihatan posisinya langsung Waktu. pulang menuju ke arah lobby. Menyisakan Bigetron dan juga Buriram. 2 melawan 4. 2 pemain Bigetron. Semoga diberikan kekuatan untuk bisa melawan 4 pemain dari Buriram dan 1 tumbang. Tapi Suksi juga tumbang. Menyisakan 1 yang terakhir. Miseri. Askara Miseri. Miseri kelihatan. Miseri ditembak dan Buriram mendapatkan sebuah winner chicken dinner.